Kedengaran suaramu? Sendiri. Kalau sana benar sana Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Sudah bisa dimulai? Kedengaran, Pak? Ya. Sebentar ya, Pak. Nanti kabari aja kalau udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul pada acara pengajian secara virtual kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gita Purnadani selaku moderator yang akan memimpin jalannya pengajian pada kali ini. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Ustadz Syamsul Bahri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, pertama-tama sebelum kita mulai masuk ke Pak Ustadz Syamsul Bahri ya, dengan nama Syamsul Bahri S. tinggal di Dusun Sukaluyu, Kecamatan Sukakasari, Kabupaten Sumedang, dengan tanggal lahir 8 Februari tahun 1988. Riwayat pendidikannya, yang pertama ada S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan manajemen. Yang kedua ada S2 UIN Sunan Kalijaga juga dengan jurusan agama dan filsafat. Nah, untuk pengalaman pekerjaannya sendiri di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 itu sebagai manajer, auditor, dan forecasting di PT CP Bhinneka Kresindo. Nah, untuk pengalaman organisasinya ini banyak banget ya. Salah satunya adalah sebagai BEM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Divisi SDM, KPM Galuh Rahayu Yogyakarta, Serkat Kebudayaan Masyarakat Indonesia Yogyakarta, Serikat PMII UIN Sunan Kalijaga, Divisi SDM, juga Kepala Madrasah Diniyah Al-Munawir Klaten. Nah, untuk keterampilan dan sertifikasinya, keterampilannya pertama adalah hafalan Al-Quran, juz 1 sampai dengan 5, juz 30 dan 7 surat pilihan, serta hafalan 40 hadis. Seperti itu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja persilakan kepada pemateri kita, Pak Ustadz Syamsul Bahri, untuk menyampaikan materinya. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswi Unpas, dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul walaupun virtual lewat internet, tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan pengajian.
Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita rahmat, memberikan kita petunjuk untuk dapat menimba ilmu agar kita senantiasa mengasah keimanan. Salawat dan salam semoga selamanya dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, mohon maaf ini intermezzo sedikit. Sebenarnya untuk membahas tentang bagaimana kita menjauhi maksiat itu memang berat. Kenapa? Karena yang membahas itu pasti merasa berat. Di satu sisi ada ayat Allah, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Benci banget sama Allah jika seseorang berkata tapi dia tidak melakukannya. Yang kedua, di sisi lain al-insanu makhluq wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, jika kita membahas tentang menjauhi maksiat, belum tentu yang berbicara ini juga ahli dalam menjauhi maksiat. Untuk pengamalannya, ayo bareng-bareng kita sama-sama mengamalkan dari apa yang saya dapat dari guru-guru saya, dari pemahaman saya terhadap Al-Quran, dan dari teman-teman saya, entah itu hasil diskusi atau hasil sharing dan lainlah sebagainya. Yang jelas di sini saya tidak bermaksud untuk menafsirkan Al-Quran secara langsung karena tidak ada kompetensi sama sekali untuk menafsirkan. Hadirin yang berbahagia, tadi di filmnya itu kita membacakan dulu ayat Al-Quran gitu ya. Nah, jadi kita bacakan dulu ayat Al-Quran yang akan kita bahas. Ini ayatnya apa dan tentang apa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana bihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita akan membahas bagaimana maksud dari ayat ini. Walaupun maksud sebenarnya wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi yang saya dapat dari guru-guru saya, insya Allah akan saya jelaskan bagaimana tentang ayat ini dan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu kiat menjauhi maksiat. Ayat yang akan kita bahas yaitu akhir surat Al-Baqarah. Ayat 286.
Yang mana bunyi pertama dalam ayat ini yaitu bisa dilihat teman-teman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban atau tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali di atas kemampuannya, kemampuan orang tersebut maksudnya. Nah, tendensi terhadap ayat ini yang pertama itu kekuatan untuk menghadapi godaan. Ada beban, yukallifullah. Ada usaha, ada juga kekuatan. Pertama kita bahas ini adalah cobaan. Cobaannya berupa apa? Dua sifat. Pertama sifatnya duniawi, kedua ukhrawi. Duniawi seperti kemiskinan, sakit, musibah, dan lain sebagainya, sifatnya keduniaan. Yang kedua ukhrawi atau dini, yaitu cobaan kita dalam melakukan atau mengamalkan pengamalan agama, dalam menjalankan perintah. Yang akan kita bahas di sini yang sifatnya ukhrawi, karena ini yang sesuai dengan tema kita, atau sifatnya dini. Kedua, di samping menurunkan beban atau cobaan yang bersifat ukhrawi, Allah juga memberikan kekuatan kepada manusia. Apa bentuk kekuatannya? Yaitu iman, di mana iman ini yang langsung turun dari Allah kepada hati manusia, dan itu tidak bisa copot kecuali dengan Allah sendiri yang menyopotnya. Kata dengan kata lain, sepasek-paseknya orang, sesenang-senangnya orang kepada maksiat, entah itu mabuk, zina, membunuh, atau apalah, selama di hatinya masih ada iman, insya Allah masih bisa selamat. Dan sepasek-paseknya orang, biasanya dia masih tetap percaya kepada Allah, walaupun mabuk dijalankan, sholat tidak dilaksanakan, tapi dalam hatinya masih tetap iman dan percaya kepada Allah. Biasanya seperti itu. Nauzubillah min dzalik, ketika iman sudah dicabut, sudah celaka seluruh kehidupannya, entah dunia atau akhiratnya. Ketika orang melepaskan imannya atau murtad, nauzubillah min dzalik, maka itulah alamat kecelakaan bagi dirinya sendiri. Nah, sehubungan dengan menjauhi maksiat ini, yang kita andalkan itu iman. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan nafsu, di mana menjadi versus atau menjadi lawan dari nafsu sendiri yaitu iman. Tapi kadang-kadang iman tuh naik, kadang turun. Imanu yazidu yang kusuk, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Begitu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya agar iman kita kalau naik banget, kalau turun nggak turun banget lah, enggaknya nggak turun banget, atau minimal ketika kita menghadapi cobaan, iman kita lagi on, lagi kuat-kuatnya sinyal. Adapun cara-caranya yang disampaikan para ulama untuk memperkuat iman kita, yang pertama yaitu sholat. Kok bisa sholat bisa memperkuat iman? Iya, kalau sholatnya khusyuk. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari pekerjaan buruk, keji dan buruk. Gitu. Nah, kalau sholatnya benar. Tapi gimana kalau sholatnya gak benar ya, kayak kita ini. Sholat iya, habis sholat ya maksiat lagi, habis sholat maksiat lagi, sholat maksiat. Seolah-olah sholat itu tidak ada berbekas kepada hati kita. Nah, bagaimana caranya? Kata guru saya juga ini. Sholatnya yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatin khashi'un.
Nah, itu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Salat yang khusyuk. Bagaimana salat yang khusyuk? Pertama nih ya, wudunya dulu. Wudunya emang harus khusyuk. Wudunya harus khusyuk. Tidak kelihatan nih teman-teman di mana. Bentar ya. Pertama, wudhunya harus khusyuk. Gimana cara wudhu yang khusyuk? Ya rasakan bagaimana ketika air membasuh muka kita, air membasuh mata, membasuh telinga, membasuh tangan. Rasakan bahwa dosa yang ada pada wajah, yang ada pada tangan, itu habis kena air. Kalau masih belum bisa hafal doa, wudhunya sambil berdoa, Allah mulai dari cuci tangan, jadi saya dia ngerawiin ayat turun, terus ini apa umur Allahumma askini min hawli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai kaki, sampai kaki. Allahumma sabit qadami ala siratika mustaqim. Insyaallah itu wudunya khusyuk. Nah, wudu juga ini bisa mengerem hati kita dari maksiat. Ya. Gitu. Salah satu cara untuk meminimalisir dosa, meminimalisir maksiat itu sering-sering wudu, Insya Allah hati kita tuh remnya dia agak pakem untuk melakukan maksiat, dari melakukan maksiat. Sholatnya kayak gimana? Pakai kan sama-sama Allah akbar subhanallah dan maha suci. Ini wajhiya lillazi fataras samawati. Saya menghadapkan wajah saya kepada penguasa langit dan bumi. Menghadap Allah. Karena katahu fadilam takun tahu fa innahu yaraka. Salat yang khusyuk gambarannya seperti itu, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau nggak bisa seperti itu, fa innahu yaraka, mana sesungguhnya Allah itu melihat kita. Rasakan kalau kita sedang dilihat oleh Allah gitu. Jadi insya Allah salat yang khusyuk, kalau salat khusyuk merasa bahwa kita sedang menyembah Allah, bahwa kita sedang bersujud kepada yang Maha Kuasa, insya Allah salat yang seperti itu yang akan mengerem kita atau mencegah kita dari perbuatan maksiat. Terus selanjutnya membaca Al-Quran. Ini surat Al-Anfal ayat 2 yang mana potongan ayatnya innal mu'min bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nah, ketika dibaca orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ayat Allah diperdengarkan, dibacakan padanya zadatum imanan. Imannya bertambah. Nah, kedua, jadi sering-sering baca Al-Quran. Aduh, belum bisa Pak, gimana baca Qurannya? Masih terbata-bata. Dengerin Al-Quran. Dari Murotal banyak sekarang, dari YouTube, dari Facebook, apa saja. Download Murotal Al-Quran. Dengerin sebelum tidur atau sambil istirahat, apa aja lah. Yang jelas kita dengarkan Al-Quran. Insya Allah itu akan mengerem kita dari maksiat. Nah, jangan lupa diangan-angan maknanya, beli Al-Quran terjemahan, tapi jangan menafsirkan sendiri. Menafsirkan sendiri nanti malah sesat jadinya. Ayat-ayat yang kira-kira kita tidak pahami, tanyakan pada ahli tafsir. Ya. Nah, tapi kira-kira ayat yang sudah dapat dipahami ini, perintah sholat, perintah ngaji, atau perintah membaca Al-Quran, yang hal-hal yang enteng-enteng, yang ringan-ringan.
nggak usah nggak usah ribet-ribet ya, kita baca saja terus kita pahami maknanya. Yang jelas kita tidak menafsirkan karena kita bukan kapasitasnya orang untuk menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu zikir. Di mana zikir ini kelihatan kan? Zikir ini dibahas dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tasma'innul qulub. Datangnya maksiat itu karena hati itu enggak tenang dengan ketakwaan, enggak nyaman dengan ketaatan. Maka kita mencari jalan aman hidup kita dengan biasanya dengan maksiat gitu. Misalkan ini contoh misal. Mahasiswi atau mahasiswa jomblo enggak tenang. Karena jomblo enggak tenang, maka mencari ketenangan dengan mencari pacar, mencari lawan jenisnya. Nongkrong sama lawan jenis atau mojok gitu. Nah, ini ketenangan di sana. Nah, sebenarnya ketenangan itu ketenangan yang menyesatkan. Hanyalah fata morgana belaka. Ketenangan yang asli yaitu dzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Allah dzikrillah tatma'innul. Kalau jomblo ingat sama Allah, datangi pengajian, baca Al-Qur'an. Insyaallah hati menjadi tenang dan kita akan mendapatkan kenyamanan dalam ketaatan. Insya Allah. Banyak-banyak zikir. Nah, zikirnya yang seperti apa? Ajaran para ulama banyaklah. Teman-teman mungkin juga sudah hafal wirid-wirid atau zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya masing-masing. Salah satunya ada sholawat, ada istighfar, juga ada membaca bismillah. Lupa-lupa. Jelas, amalkan itu setiap hari. Niat kita mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat aku berwirid, niat aku zikir. Aku ingin mendekatkan diri. Zikir, Pak, tapi kok nggak dekat-dekat sama Allah, rasanya jauh. Ya, zikirnya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, apa untuk kekayaan? Rupa-rupa orang wirid zikir itu. Ada yang membuat kekayaan, ada pula juga memelet orang, ada menaklukkan dosen juga ada wiridnya. Ya, rupa-rupa. Nah, wirid untuk mengerem maksiat ini niatnya Bismillahirrahmanirrahim, niat aku mendekatkan diri kepada Allah. Warubilau, wah insyaallah maksiat jadi tertahan. Nomor 4 yaitu bergaul dengan orang soleh. Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. At-Taubah ayat 119. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ini. Wa kunu ma'as shodiqin. Ayo kita bergaul dengan orang-orang soleh. Maksudnya gimana? Kumpul di pengajian. Cari komunitas-komunitas yang kira-kira itu menjauhkan kita dari maksiat. Yang sampai kita kumpul dengan komunitas. Bukan nama komunitas itu sendiri, tapi aktivitas dari komunitas itu sendiri. Maksudnya gimana? Ada misalkan komunitas yang di dalamnya terdapat nama Islam atau terdapat nama kegiatan-kegiatan yang berbau dakwah. Tapi di dalamnya misalkan laki-laki perempuan campur, terus untuk melakukan maksiat itu terasa bebas di dalam komunitas itu, maka itu harus dihindari. Tapi kalau ada komunitas yang tidak ada nama Islamnya, terus tidak ada misalkan tidak ada embel-embel mengatasnamakan agama, tapi di sana diperketat oleh laki-laki perempuan, nggak boleh nyatu, terus aturan-aturannya setiap waktu sholat bukan kegiatan berdoa dulu, terus ada baca Qur'annya dulu, walaupun bukan nama mengatasnamakan atau tidak tercantum di sana nama agama, bergaulah di sana, gitu. Karena mungkin dalam komunitas itu kita bisa mendapatkan keimanan atau mendapatkan rem hati kita dari maksiat.
Selanjutnya nomor 5, lakukan amal soleh. Ini tidak saya tulis nomor 5 karena ini sifatnya global. Apapun amal soleh, apapun kebaikan, insya Allah itu akan merembet kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Entah itu sedekah, entah itu nolong orang, entah itu apalagi ya, kebaikan-kebaikan ya, pokoknya kebaikan lah, lakukan kebaikan sekecil apapun, kebaikan kepada kebaikan yang lainnya, yang kita akan tertarik melakukan kebaikan yang lainnya, dan insya Allah hati kita juga, iman kita juga bertambah, dengan syarat kebaikan dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Apa saja kebaikan? Entah itu kalau ketemu dengan teman, atau mengucapkan salam aja lah setiap ketemu dengan teman, bisa. Nah itu setiap hari mau sedekah kepada fakir miskin 2.000 aja setiap hari terus, tapi setiap hari bisa. Membahagiakan orang tua dengan cara banyak, caranya nggak harus ngasih duit juga ke orang tua. Memberikan kabar-kabar bagus kepada orang tua juga bisa. Atau menahan kabar buruk dari diri kita nih, kabar buruk diri kita ditahan untuk tidak kita sampaikan kepada orang tua, bisa juga berubah. Seperti ini misalnya, ada mas atau mbak yang dipanitak kalau bahasa Sunda, gilir gitu, gilir, gitu. Apalah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sundanya pokoknya mah dipalitak lah gitu. Nah, ketika kita mau bilang ke orang tua, kita tahan, jangan sampai orang tua tahu. Dah, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku takut ibu kupani, aku takut bapak kupani. Kita kasihkan kabar yang baik-baik aja, bagus-bagus aja buat orang tua. Itu juga bisa masuk amal kebaikan. Insya Allah itu akan menambah keimanan kita. Selama kita niatkan kebaikan itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, itu dia tadi 5 ya. Kalau saya tulis 5. Hal-hal yang bisa memperkuat iman kita, menguatkan iman. Selanjutnya, teman-teman, hal yang bisa menguatkan iman kita yaitu malaikat hafazah. Ini makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk menjaga kita. Malaikat hafazah itu ada dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah ciptakan malaikat bagi manusia, malaikat pengiring dari depan, dari belakang, yahfazunahu, yang menjaga manusia, perintahnya Allah. Kok Allah menciptakan malaikat? Bukankah iman itu sudah versusnya dengan nafsu? Terus malaikat versusnya siapa? Nah, malaikat juga versusnya setan. Ketika manusia diciptakan, iblis itu iri pada manusia, sehingga Allah ketika Allah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, nah iblis tidak mau. Artinya Allah mengutuk iblis. Setelah Allah mengutuk iblis, iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Nah, ini perjanjian iblis. Jadi iblis itu mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, aku akan menggoda mereka, aku akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Di ACC sama Allah. Ya, nggak apa-apa. Oke, tak ACC. Tapi aku juga akan menurunkan malaikat. Lahu mu'aqibat min baini aydihi wa min khalfihi. Bagi manusia, malaikat pengiring yang dari depan dari belakang. Wujudnya seperti apa sih malaikat itu? Kata sebagian. Nah itu memang wujudnya ya persis dengan bentuk diri kita ini. Ya setan juga persis. Cuman kalau di film-film diibaratkan yang satu bertanduk, yang satu bersayap. Gitu. Diibaratkan seperti itu dalam film. Kalau dalam film
dalam istilah orang barat, malaikat hafazah ini guardian angel, malaikat penjaga. Bentuknya seperti apa, terus bagaimana kita bisa merasakannya, ada malaikat seperti itu. Bisa kita rasakan. Ketika kita mau melakukan maksiat, kadang kita merasakan bisikan, adanya bisikan. Bisikan seperti apa gini misalnya. Ketika kita mau mojok, mau pacaran, iya apa enggak. Di satu sisi hati berbisik, enak pacaran, berduaan. Di kosan kosong lagi, Pak. Misalkan. Bisikan yang lain, nggak boleh, itu dosa itu. Nggak boleh, ya. Nanti dosa, kasihan orang tuamu. Iya, tidak, yes, no. Pada saat itulah kita diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan. Yes, maksiat, no, maksiat. Terserah kita mau ambil yang mana. Setelah ada bisikan-bisikan itu, Allah meringatkan kita dengan ayat yang selanjutnya. Nah, saya tulis di belakang ayat selanjutnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa artinya? Laha baginya ma kebaikan yang ia usahakan. Wa 'alaiha dan dia kerjakan. Setelah berbisik nih tadi, iya tidak. Si Bebek udah nungguin ini gimana nih? Yes, no. Ambil keputusan. Kata Allah, laha makasabat. Dan kamu ambil keputusan yang buruk, maka keburukan itu untukmu juga. Nah, tendensi pada pemahaman ayat ini yaitu sebab akibat. Paham? Kasabat wa 'alaiha kasabat. Yang mana akibat ini di dunia ya. Jika kita mengambil amal yang baik di dunia, ada di dunia. Balasannya, akibatnya ada. Baik itu tidak. Umiyatakillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu akibat Allah akan memberikan rezeki dari itu di dunia. Di akhirat ada juga balasan bagi kita ketika kita melakukan kebaikan atau kita mengambil keputusan perbuatan baik. Surat Al-Bayyinah, teman-teman sudah hafal semuanya insya Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha an-nahar. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah makhluk terbaik. Akan dibalasnya dengan surga tajri min tahtiha an-nahar yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya di dalam surga itu. Itu balasan atau akibat dari baik yang kita ambil keputusan atau dari keputusan yang kita ambil dengan keputusan yang baik. Tadi bacanya bahasanya. Lalu bagaimana jika kita mengambil keputusan yang buruk? Ada juga
Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya siksa atas apa yang telah dia lakukan atau yang dia kerjakan. Nah, amal buruk itu balasannya di dunia ya ada, di akhirat ya ada. Dunia, surat Ar-Rum ayat 51, "Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Berita aja di Facebook, di IG atau di televisi juga bisa lihat berita tentang bagaimana akibat dari perbuatan dosa yang kira-kira akan kita lakukan. Misalkan mau mojok nih di kosan, mau mojok di kosan sama pacar nih ya, mau mojok di kosan sama pacar, lihatlah di YouTube, pasang kekasih digerebek warga karena mojok di kosan. Ada banyak. Atau di berita-berita banyak. Jadi ketika kita mau melakukan maksiat itu, kita berpikir akibat di dunianya ya. Ini gimana nih kalau digerebek sama Satpol PP ini? Atau digerebek sama warga ini? Nah, itu insya Allah kita jadi mundur lagi. Kosannya bebas, terus ininya warganya juga nggak terlalu perhatian, warganya cuek. Gimana? Ada CCTV. Nah, CCTV bisa di mana saja. Atau misalkan dosa maksiat ketika kita ingin, perempuan nih pastinya, ingin memperlihatkan gemulai tubuhnya di media sosial, TikTok. Misalkan, walaupun tidak selamanya di TikTok itu hal-hal buruk ya, banyak juga hal-hal yang baik di TikTok. Joget TikTok, Masya Allah. Gitu. Ketika perempuan ingin melakukannya, ingat kita di depan punya masa depan, nanti punya keluarga, punya anak. Dilihat sama anaknya, oh ibuku senengannya joget TikTok di depan kamera, tidak malu dengan masa depan. Ketika kita ingin berbuat maksiat, ingat akibat dunia saja. Kalau memang akibat di akhirat itu kita tidak terpikirkan atau jauh bencana, paling bencana di sana unpas aman lah insya Allah katanya, misalkan seperti itu. Ya akibatnya jangan berpikir kepada akibat bencana seperti itu. Akibatnya yang lain. Entah itu masa depan kita jadi rusak, ataukah masa saat ini bisa rusak juga, kuliah jadi hancur-hancuran, lupa berpikir akibat yang di sana. Kedua, akibat buruk di akhirat dari perbuatan dosa kita, yaitu ada dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una Allah ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak alasan yang benar maksudnya hukum qisas ya. Dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya azab di akhirat akan dapat azab di yaumil qiyamah, akan terhina. Selain mendapatkan siksaan, terhina juga. Ya, ayat terusannya illa man taba wa amila sholih, kecuali orang yang bertobat, yang beriman, yang berbuat soleh, melakukan amal soleh, tidak ada pengecualiannya. Jadi di sini ada pintu taubat juga.
Itu ya. Jadi itu untuk akibat di akhirat. Allah akan melipat gandakan azab untuknya pada hari dalam keadaan terbunuh. Nah, teman-teman, ini tendensi yang kedua pada ayat ini kandungannya, yaitu sebab akibat. Akibat adalah jika kita mengambil keputusan yang baik, amal baik, dunia dapat, akhirat dapat. Buruk, dunia dapat, akhirat dapat. Nih, lihat nggak? Sudah. Maaf tidak belum sempat lagi penting. Mohon maaf sekali. Itu ya. Jadi ayat yang kedua pemahaman dari ayat itu yang kedua yaitu sebab ketiga. Nah, dari ayat ini terusannya yang ketiga itu doa dan tawakal. Saya tidak Pak tuliskan lagi. Seperti apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi ceritanya gitu. Dulu Nabi Muhammad ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini tidak, atau sebab turunnya ayat ini tidak lepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yusikum billah ila akhirih. Awalnya ayat itu turun. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan dia mengazab siapa saja yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari Abu Hurairah menjelaskan pada saat ayat itu turun, Al-Baqarah 284, itu para sahabat merasa berat dengan ayat itu. Lalu mereka berdatangan kepada Nabi dengan berlutut, "Ya Nabi Allah, kami berat dengan ayat ini. Masa setiap apa yang dibisikkan dalam hati diperhitungkan sama Allah? Terus nanti kalau buruk Allah akan mengazabnya. Kami berat dengan ayat itu," sambil menangis. Terus kata Nabi, "Jangan kayak gitu, nggak boleh. Itu sudah perintah dari Allah, itu sudah keputusan Allah, itu sudah kalamullah. Janganlah kalian seperti orang Yahudi atau orang yang Nasrani yang berkata, sami'na wa asaina, kami iman dan kami mengingkari. Janganlah seperti itu. Tapi katakanlah sami'na wa ata'na, kata Nabi, kami beriman dan kami taat, kami menaati." Setelah itu, kayak para sahabat tidak merasa keberatan lagi. Setelah para sahabat terbiasa dengan ayat tersebut, maka turunlah ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an dari. Demikian pula orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ayat itu turun. Nah, setelah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Nah, kelanjutan dari ayat itu, Allah memerintah malaikat Jibril. Sini, sana, bilang ke Muhammad, bacakan ini dan aku akan mengiyakannya. Lalu malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan kepada Muhammad, ini kata Allah suruh membaca doa ini, Allah akan mengiyakannya. Doanya yang mana? Yaitu terusan ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya apa? Ya Rabb, janganlah engkau hukum kami in nasina jika kami lupa, aw akhtana atau jika kami salah. Ini sudah perjanjian dulu di awal. Ini manusia, ya Allah, kami ini manusia. Nah, ini Allah yang berfirman ya, Allah yang mengajarkan kepada manusia seperti itu.
Ya Allah kami ini artinya apa? Maknanya, ya Allah kami ini manusia yang salah dan lupa. Janganlah Engkau menyiksa kami jika kami salah atau Allah mengiyakan. Nah. Terus, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina qablana. Ya Rabb, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan terhadap orang-orang yang sebelum kami. Beban apa maksudnya? Syariat agama. Orang umatnya Nabi Musa itu kalau ketika mereka musyrik, mereka menyembah berhala, itu hukumannya itu bunuh diri, saling membunuh. Surah Al-Baqarah, lupa bunyinya gimana. Yang jelas hukumannya saling membunuh. Islam enak, umat Nabi Muhammad enak. Jika musyrik atau murtad, balik lagi, syahadat lagi. Tinggal qadhoin yang kemarin sudah ketika murtad berapa hari qadhoin gitu. Enggak sholatnya qadhoin, terus enggak puasanya qadhoin. Tinggal mengqadha itu aja. Gampang di Islam. Umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, ada najis kena di pakaian, pakaiannya digunting, enggak bisa dicuci, digunting. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada umat Nabi Isa tadi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqana. Apa yang tidak sanggup kami dengannya. Allah, iya, nah, Allah tidak akan membebankan. Nah, ini sudah perjanjian antara Allah dengan manusia. Allah sendiri yang membuat ayat Quran. Allah mengajarkan kepada manusia, bacalah ini. Nah, bagaimana baiknya Tuhan kita. Insya Allah. Terus Allah juga menyuruh kita beristighfar atau minta maaf. Ayat selanjutnya, bunyi berikutnya dalam ayat ini, wa'fu anna, dan maafkanlah atas kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa, warhamna, dan rahmatilah kami atau sayangi kami. Anta maulana, Engkau pelindung kami, fangsurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, dari kaum-kaum yang kafir. Sudah perjanjian, jika ya Allah, jika nanti aku salah jangan disiksa ya, atau jika aku lupa nanti jangan disiksa ya. Ini dia kan sama Allah. Terus wa'fu'an, maafkan ya Allah, maafin ya dosa saya, salah saya dimaafin, dan ampunilah ya, ampun ya, maafkan sudah, ampuni jangan disiksa, ya Allah, sayangi kan, warhamna, sayangi kan, iya sayang. Masya Allah. Jadi ketika kita menghindari dosa, kita dapat ampunan. Kalau kita mampu menghindari dosa, mampu nggak? Mampu. Insya Allah mampu selagi kita ada kemauan untuk berusaha memperkuat iman kita. Tadi ini nih, yang bahasan yang tadi yang di depan itu, guardian angel, itu guardian angelnya sering diasah apa enggak? Kalau guardian angelnya malaikat penjaganya sering kita asahnya dengan apa? Ya kita dengan sering-sering mengikutinya, menurutinya. Sering-sering menurutinya malaikat itu ketimbang yang iblis tadi ini. Insya Allah makin kuat karena makin sering dituruti. Lalu dengan iman, dipupuk imannya terus setiap hari pengajian, sholat, bergaul dengan orang soleh. Insya Allah iman kita bertambah dan kita mampu menghindar dari maksiat. Kalau udah terlanjur maksiat lagi istighfar. Poin terakhir dari ayat ini yaitu fadilah yang akan saya sampaikan dari pengajian kita kali ini, yaitu fadilah atau khasiat ayat ini. Man qara'a bil ayati min akhir surat Al-Baqarah fi lailati kafata. Kata Nabi, barang siapa yang membaca akhir bil ayat ini, 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, maka akan dicukupkan. Mana dicukupkan apa? Dianggap ibadah 1 malam itu.
Juga ada yang menafsirkan para ulama dijaga oleh Allah dari kejahatan dan syaitan, dari kejahatan dan godaan syaitan. Juga dicukupkan rezeki. Banyak Allah bersabda, dan jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka teman-teman, karena surah Al-Baqarah itu gampang, sedikit diusahakan untuk dibaca. Seenggaknya sebelum tidur 1 kali sebelum. Insya Allah itu akan menambah keimanan kita, akan menghindarkan kita dari maksiat, dan akan menghindarkan kita dari perbuatan jahat, dan akan menghindarkan kita juga dari malah kita hayati maksiat. Ya, itu. Sesi selanjutnya mungkin apa? Tanya jawab. Oh, over yang udah kelebihan. Silakan, moderator. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang punya pertanyaan mengenai materi yang tadi yang disampaikan oleh Baik. Ya, silakan. Yang ada pertanyaan bisa ditanyakan, tapi jangan berat-berat. Ini ilmunya terbatas. Baik, ini Pak Ustaz, ada yang sudah raise hand ya. Untuk Teh Yati, semoga disampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, Pak, kan namanya berteman itu kan dengan siapa saja ya, termasuk antara lelaki dengan perempuan. Nah, apakah berteman dekat dengan lawan jenis itu? Baik, terima kasih. Enggak ada itu mah. Mau langsung dijawab, Ustaz? Gimana? Atau mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Langsung dijawab. Itu ya pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Sekali lagi, tergantung dari diri kita. Proteksi apa yang ada dalam diri kita. Kita bergaul dengan lawan jenis, bisa saja menjerumuskan kita kepada hal-hal yang berbau dosa, atau justru malah kita berbuat maksiat. Gitu. Selagi kita tidak kuat pertahanannya. Mungkin ada teman-teman tahu pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dalam tanda kutip ya, sama-sama mengerjakan tugas, entah itu sama-sama pergi cari data ke perpustakaan atau apa. Sebenarnya itu pun tetap menjerumuskan kepada dosa, kepada maksiat. Gitu. Sama juga menjerumuskan kepada kita kepada maksiat. Tapi enggak Pak Ustaz, enggak Pak. Saya enggak ada rasa apa-apa sama teman-teman laki-laki, cuma sebatas itu saja. Ya, bagi perempuan. Bagi laki-laki belum tentu. Apalagi kalau perempuannya ini ketat, semuanya ketat, lengannya kelihatan. Aduh, ini siapa lagi? Nah, itu bisa jadi mengundang syahwat bagi lawan, bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan mungkin tidak, tapi bagi laki-laki bisa jadi mengundang syahwat. Gitu ya. Gimana? Pertanyaannya sudah bisa menjawab? Jawabannya sudah bisa. Gimana? Jawabannya sudah puas belum? Baik, Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Sebisa mungkin dihindarilah, sebisa mungkin. Kalau memang tidak ada rasa, tidak apa-apa, ya pokoknya sebisa mungkin dihindari. Karena hadirnya fitnah itu dari sana, hadirnya fitnah dari sana. Coba kalau nanti perempuan sama laki-laki bergaul, terus ada foto-fotonya gitu, ini teman dekat, di foto-foto terus, yang perempuan itu nikah terus punya anak, dilihat sama anaknya, wah ibu ini gaulnya sama laki-laki, ini di mana-mana fotonya sama laki-laki. Muncul reputasi di depan anak. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, terima kasih jawabannya. Teman-teman,
Gimana? Mohon maaf. Iya, Pak Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Monggo. Ada lagi ya kepada Gimana? Tidak ada? Ada lagi pertanyaan? ada lagi yang Maaf kurang jelas suaranya. belum ya? Sekali lagi kepada teman-teman kalau yang bertanya terkait materi yang tadi disampaikan, semoga adalah Ustaz, ini ada yang mau bertanya kepada Teh Salmanda. Mangga untuk komentar. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam ya. Kalau misalnya kita tuh punya perasaan jatuh cinta terhadap lawan jenis, itu bagaimana Pak? Termasuknya maksiat atau gimana? Kalau kita punya perasaan kepada lawan jenis. Terima kasih. Sama-sama, bukan maksiat. Tidak ada yang salah dengan cinta. Yang salah itu mengungkapkannya, mengaplikasikannya di dalam hal-hal yang di luar ketentuan Allah, di luar aturan-aturan Allah. Biasanya nih perempuan ada rasa sama laki-laki, aduh rasa suka, rasa cinta sama laki-laki itu ditahan gitu. Atau ngasih kode lah, ngasih kode. Udah ngasih kode kita udah saya aja ya. Kalau salah sih rasa, nggak ada yang salah dengan rasa ya. Yang salah itu mengungkapkannya. Bagaimana kita mengimplementasikan perasaan. Saran dari saya, kalau misalkan sudah punya pacar lah katakan itu kan kalau dalam agama itu ta'aruf namanya, perkenalan. Maka bedanya ta'aruf dengan pacaran itu, kalau ta'aruf nggak cocok ya sudah bubar gitu. Namanya juga saling mengenal. Misalkan si A mau mengenal si B dan mengenal, oh ternyata si B itu perempuannya, misalkan perempuan. Si B itu perempuan, oh ternyata ngomel terus, matre banget, minta dinafkahi nantinya suatu hari 1 juta gitu misalnya. Aduh, ini gawat juga nih, bisa bobol dompetku. Nggak cocok, sudah cut. Nggak masalah dalam ta'aruf, tapi dalam pacaran itu dia masalahnya. Berani cut, berani tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dengan perasaan. Yang satu oke saja memutuskan, yang diputuskan ini jadi sakit hati, nggak bisa move on ini akhirnya. Nah, rasa cinta itu jika kita tempatkan pada tempatnya, insya Allah akan menjadi rahmat, berkah, membawa kita ke dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau tidak pada tempatnya, ingatlah itu akan jadi bom waktu bagi kita, gitu ya. Apa itu bom waktu?
Ya, pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah putus, sakit hati, hancurlah hidup ini, hampa rasanya kalau udah putus cinta tuh. Dunia itu gelap, kayak nggak ada matahari, siang hari itu nggak ada matahari, kayak gitu. Itu kalau udah putus cinta. Itu karena kita terlalu berlebihan dalam mencintai. Implementasinya salah. Kalau suka sudah kenal aja dulu. Suka cinta kenali aja. Kenali sudah cocok, oke, kita ke pelaminan kan gitu. Kalau tidak cocok ya sudah. Maka itu yang namakan ta'aruf. Ta'aruf. Kalau pacaran itu ya, apa ya? Bisa move on, patah hati. Rapuh, hancur hatinya. Ya. Ya. Gimana? Bisa menjawab jawabannya apa sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi dilontarkan atau masih belum puas dengan jawabannya? Baik, gimana jawabannya sudah menjawab pertanyaannya? Baik, Bapak, sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang mau bertanya pada yang kami. Santai saja, relax. Tanya nggak apa-apa. Udah kedengaran? Bagaimana? Lepaskan dulu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Izin bertanya, bila pacaran tetapi sampai menikah, pada saat itu dosa-dosanya terhapus nggak, Pak? Bisa terhapus. Mana dulu? Dosanya seperti apa dulu? Apa lagi? Ayatnya lupa. Ini dosa besar dulu ya. Misalkan, nih kita ambil yang buruk-buruknya. Yang buruknya misalkan jika pacarannya sampai perzinahan, harus tobat. Cukup sampai tobat tidak akan mengulangi lagi. Itu insya Allah sudah terhapus. Yang penting tobat benar-benar ya Allah tidak akan mengulangi lagi. Tobat, insya Allah sudah terhapus. Kalau pacaran nggak sampai zina, Pak, sentuh dikit, nyolek dikit, gimana Pak? Kalau sih enggak ya, cuman senggol dikit lah. Gimana? Itu bisa terhapus kan? Selama kita meniatkan menghindari dosa besar, itu dosa kecil akan hapus. Aduh, saya lupa lagi ayatnya. Lupa lagi. Intinya, kalau kita menjauhi dosa besar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Gitu. Pacaran nih sampai nikah, tapi sampai nikah. Pacaran, nggak neko-neko pacarannya, nggak sampai zina juga, gitu. Nggak sampai punya anak, apalagi. Apakah terhapus? Insya Allah terhapus. Insya Allah. Agama itu mudah. Allah mempermudah. Ini salah satu ayat. Yang bertobat saja, istighfar, minta ampun sama Allah. Insya Allah kita sudah menghindari dosa besar, dosa perzinahan, dosa nyolek itu juga ikut terhapus. Insya Allah seperti itu. Gitu ya. Ada lagi silakan. Baik, kepada Akang Teteh, bila ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan.
Silakan, ada lagi pertanyaannya? Baik, Pak Ustadz, mungkin kita cukupkan di sekian dalam materinya. Sebelum sebelum menutup materi kali ini, mungkin ada sepatah atau dua kata-kata yang akan Pak Ustadz sampaikan untuk closing statement dari materinya. Ya, sampaikan sedikit. Dari pembahasan ayat ini, kita pertama mengenal bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun segala dosa-dosa. Kenapa saya memilih membahas ayat ini? Karena ayat ini menggiring kita untuk menghindari maksiat dengan perasaan cinta kepada Allah, dengan perasaan segan kepada Allah, bukan karena perasaan takut saja. Takut bagus, harus roja, harus takut kepada Allah. Tapi seenggaknya ketika kita menghindari maksiat, jangan karena takutnya saja, tapi karena cinta sama Allah, lalu kita menghindari. Gitu. Karena Allah itu Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman, meskipun Allah Maha Pembaik, Pemurah, Pengasih dan Penyayang, jangan lupa mungkin dihapusnya dosa kita atau mungkin disadarkannya kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi seperti itu. Contohnya gimana? Kita mau tobat nggak jadi-jadi. Lalu Allah ngasih jalan tobat. Apa? Misalkan lagi di pacaran, di kosan, digerebek sama warga sekampung, diarak tobat. Nah, jangan sampai seperti itu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, ingatkan aku dan berilah aku hidayah dengan cara yang baik, cara yang bagus, dengan cara yang menjaga harga diri dan kehormatan. Nah, berdoa kita harus ada itikan dulu untuk berhenti dari itu. Enggaknya ada rem lah, walaupun sedikit dari berbuat dosa. Nomor ketiga, kita pahami akibat dari dosa itu. Apa? Masa depan hancur, kuliah nggak beres. Dosanya apa dulu? Misalkan kalau dosanya kita dosa pacaran, katakanlah dosa pacaran, maksiat itu identiknya dengan pacaran. Kuliahnya nggak beres-beres, orang tua nungguin. Sedangkan orang tua cari uang di rumah susah, minta ampun. Nah, kita pakai buat pacaran, enak sama pacar, kosong. Tuh, kedua, masa depan kita. Ketiga, belum tentu orang yang jadi pacar kita itu jadi suami kita. Anda maksudnya, saya laki-laki. Tentu Anda pacaran misalnya, berbentuk Anda perempuan, Anda pacaran. Itu dengan laki-laki tersebut menjadi suami Anda belum tentu jadi suami. Kenapa? Ya, karena jodoh di tangan Allah. Suatu saat hati manusia akan berubah. Entah Anda, atau misalkanlah perempuannya, atau entahkah perempuannya yang memutuskan atau laki-lakinya yang memutuskan. Jelas belum tentu pacar kita menjadi jodoh kita. Dan hati-hati dengan kamera. Hati-hati dengan HP. Share foto-foto, gambar-gambar berpengaruh pada masa depan kita. Timbang nanti kita repot hapusin foto. Ternyata suaminya bukan yang pacar Anda sekarang ini misalkan. Kita harus repot-repot menghapus foto. Daripada begitu, nggak usah foto-foto, nggak usah selfie berdua. Nanti ketahuan calon suami kita bisa mundur lagi. Juga itu jadi permasalahan anak dalam keluarga. Kalau kita foto berdua dengan laki-laki terus mesra banget, ketika nanti kita lupa menghapus, kelihatan sama suami, aduh, ini masalahnya. Ini foto berani foto seperti ini, di belakang kamera seperti apa, kan itu bisa jadi masalah. Ya, diusahakan sebisa mungkin untuk menghindari maksiatnya, maksiat syahwat antara laki-laki dan perempuan. Atau minimal udah nggak bisa Pak, ini udah pacaran. Kalau nggak pacaran sama dia, udah aku tuh mampus pokoknya.
Hidup tuh udah terasa hampa, udah mati. Seenggaknya minimal nggak berzina. Kalau berzina Allah akan menurunkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ustadz Syamsul Bahri yang telah menyampaikan materinya. Semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan urusannya, ilmunya berkah, dan semoga Pak Ustadz dan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pengajian kali ini. Ingatkan kembali teman-teman untuk mengisi daftar hadirnya yang ada pada kolom chat. Baik, kalau begitu saya tutup pengajian kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebelumnya teman-teman untuk tidak meninggalkan Zoom dulu, karena kita akan melakukan dokumentasi bersama Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz, kita dokumentasi dulu. Untuk teman-teman semua boleh on cam dulu ya, semuanya kita dokumentasi dulu. Siapa? Lihat sekali lagi kepada teman-teman untuk on cam. Hanya. Kita akan melakukan dokumentasi. Baik. Saya punya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Untuk waktunya dan kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ya. Udah. Kepada teman-teman semua boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Kita akan